Hey semuanya, assalamualaikum. Kali ini aku bakalan share ide cemilan simple yang bisa dijadikan untuk stok frozen food di rumah atau bisa juga untuk ide jualan ya bun. Rasanya yang enak ditambah dengan saus cocolannya ini bikin tambah nikmat. Yang mau tahu cara membuatnya, yuk tonton video ini sampai habis. Penjelasannya sudah lengkap ya bun. Pertama, siapkan wadah, masukkan 2 keping bihun jagung. Kemudian bihunnya ini mau aku siram menggunakan air panas, ini aku pakai air mendidih ya bun. Lalu bihunnya ini kita tunggu sampai hingga mengembang dan lunak seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini bisa kita tiriskan airnya. Selanjutnya bihunnya bisa kita gunting-gunting supaya hasilnya nanti tidak terlalu panjang ya bun. Nah kalau sudah selesai digunting bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wajan, masukkan sedikit minyak goreng, panaskan menggunakan api cenderung sedang ya bun. Lalu kita tambahkan 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah yang sudah dihaluskan. Untuk bumbunya ini bisa juga kalian chopper atau dicincang kasar, jadi disesuaikan saja ya bun. Kemudian kedua bumbu ini mau aku tumis hingga harum terlebih dahulu. Kalau sudah harum kita tambahkan 100 gram wortel yang sudah diparut. Tambahkan 50 gram jamur kuping. Tambahkan 2 batang daun bawang, ini aku pakai bagian batangnya saja. Dan kedua bahan ini mau aku tumis hingga layu terlebih dahulu ya bun. Nah kalau sudah layu seperti ini kita masukkan perbumbuan. Ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu semua bahan ini mau aku tumis kembali hingga tercampur rata saja. Kemudian kita masukkan bihun yang sudah kita rendam tadi dan masukkan juga 2 batang daun bawang, ini bagian daunnya saja. Oh iya aku hampir lupa, untuk daun bawang yang aku masukkan di awal tadi itu bagian batangnya ya bun. Dan yang kedua ini aku masukkan yang bagian daunnya. Ini kita tumis hingga matang. Dan ini bisa kita tes rasa, kalau dirasa rasanya kurang bisa ditambahkan bumbu lagi. Di sini karena menurutku rasanya kurang, aku tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk ya bun. Dan menurutku ini rasanya sudah pas, enak banget, bisa kita sisihkan terlebih dahulu baru nanti kita gunakan. Oke, ini bahan isian yang sudah kita buat tadi, kondisinya sudah dingin ya bun, jadi bisa digunakan. Dan di sini aku ada bahan baluran, ini cuma dari tepung terigu dan juga air secukupnya, tapi teksturnya memang agak kental ya bun. Selanjutnya kita siapkan kulit lumpia. Untuk kulit lumpianya ini aku ambil 1 lembar terlebih dahulu. Lalu kita isi dengan bahan isian yang sudah kita buat tadi. Untuk isiannya ini opsional ya bun, seberapa banyaknya. Di sini aku isi kurang lebih sebanyak 1,5 sendok makan atau bisa juga diisi sebanyak 1 sendok makan. Lalu kita lipat kanan kirinya seperti ini dan akan kita gulung aja perlahan seperti ini. Untuk menggulungnya ini harus hati-hati dan sambil agak ditekan ya bun supaya nanti hasilnya padat. Selanjutnya bagian ujung kulit lumpianya bisa kita olesi dengan bahan baluran tadi. Ini untuk bahan perekatnya ya bun. Lalu kita gulung lagi perlahan seperti ini. Nah hasilnya itu kayak gini bun, memanjang ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kita buat sekali lagi, ambil 1 lembar kulit lumpia. Kemudian bisa kita isi dengan bihun yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Untuk isiannya itu seberapa banyaknya terserah, karena nanti tergantung dengan harga jual yang mau dijual juga ya bun. Lalu bisa kita lipat kanan kirinya seperti ini. Jangan lupa diberi bahan bekas supaya bisa menempel. Dan akan kita gulung seperti ini aja sambil agak ditekan ya bun. Lakukan seterusnya sampai selesai. Kemudian kita siapkan wadah, masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Di sini aku mau buat bahan balurannya ya bun. Kemudian ini aku tambahkan air secukupnya dan kita aduk hingga tercampur rata. Untuk bahan baluran di sini aku buat memang sedikit cair saja bun. Takutnya nanti kalau terlalu kental jadinya lebih boros bun. Nah kalau sudah tercampur rata dan tidak ada yang berkeringat seperti ini, kita masukkan lumpia yang sudah kita buat tadi dan baluri dengan tepung seperti ini. Pastikan setiap sisi lumpianya terbaluri dengan tepung ya bun. Nah kalau sudah ini mau kita pindahkan atau kita baluri menggunakan tepung panir.
Untuk tepung panirnya bisa kalian blender atau nggak di blender juga bisa ya. Cuma saranku kalau mau lebih irit lagi tepung panirnya bisa kalian blender saja bun. Jadi nanti penggunaannya itu lebih irit bun. Ini kita lakukan sampai selesai. Untuk caranya masih sama ya bun. Dan untuk membaluri dengan tepung panir bisa juga digoyang-goyang seperti ini supaya nanti tangannya nggak terlalu kotor. Dan dari satu resep ini aku hasilkan 20 pieces, ini banyak banget. Ini bisa langsung kalian simpan di kulkas untuk stok frozen food atau bisa juga langsung digoreng ya bun. Cuma kalau aku simpan terlebih dahulu di kulkas supaya lebih ngeset tepung panirnya. Kemudian kita siapkan minyak goreng yang sudah panas. Ini aku menggunakan api sedang ya bun. Langsung saja bisa kita goreng lumpia bihunnya tadi. Di sini aku goreng setelah aku keluarkan dari kulkas ya bun. Jadi tepung panirnya itu lebih ngeset dan tidak mudah rontok. Dan kalau sudah kokoh bisa langsung kita balik aja seperti ini. Pokoknya di sini mau aku goreng hingga berubah warna sedikit kecoklatan. Dan kalau sudah berubah warna kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang ya bun. Bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai semuanya selesai kita goreng. Nah, tara, ini dia risol bihunnya setelah aku goreng ya bun tuh. Hasilnya itu banyak banget, dari satu resep aku hasilkan 20 pieces ya bun. Risol bihun ini paling enak kalau dimakan menggunakan cabai rawit hijau seperti ini. Atau bisa juga menggunakan cocolan saus kacang. Jadi opsional saja, selera teman-teman aja ya mau yang mana. Ini mau aku belah tuh bisa kalian lihat untuk isiannya itu penuh banget tuh. Mantep banget sih. Langsung saja kita coba originalnya terlebih dahulu. Bismillah. Masya Allah rasanya itu enak. Luarnya garing, dalamnya itu gurih ya bun. Dan ini enak banget. Aku coba makan pakai saus cocolan. Kacangnya juga enak ya bun. Wih, mantep banget sih. Cuma kalau mau yang versi pedasnya, kalian bisa pakai cabai rawit hijau atau cabai lalap seperti ini ya bun. Untuk rasanya sama-sama enak, cuma kalau aku pribadi lebih suka pakai saus kacangnya bun. Karena menurutku itu manis, gurih. Dari saus kacangnya itu enak banget dan ini tuh bikin nagih bun. Untuk resep saus kacangnya itu pernah aku spill di video-video sebelumnya ya. Dan ini anti gagal, rasanya beneran enak. Ini bikinnya simple banget karena aku tuh nggak pakai kulit yang kalau bikin sendiri itu homemade. Jadi di sini tuh aku pakai kulit lumpia bun. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.